saya akan kembali lagi ya membahas mengenai pemain naturalisasi. Oke, mungkin bagi teman-teman semua banyak yang bertanya ya mengenai kabar terbaru dari sosok Justin Hubner. Nah, di sini mungkin saya akan membahas tuntas mengenai kronologi Justin Hubner ya, karena kita ketahui ternyata seperti ini teman-teman, antara PSSI dan juga pihak dari Justin Hubner ini belum memiliki titik terang atau titik tengah dalam permasalahan mengenai bergabungnya proses naturalisasi atau bergabungnya Justin Hubner ini. Nah, beberapa waktu lalu Justin melalui kumparan ya, saat diwawancarai dia juga pun mengatakan bahwa dia masih memiliki komitmen tinggi terhadap Indonesia. Nah, namun ada beberapa hal yang sebenarnya membuat kita bingung, karena seperti ini, pihak PSSI sudah mengatakan bahwa sosok Justin Hubner ini agak sulit dalam proses negosiasi. Namun dari pihak Justin Hubner sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini dari pihak PSSI pun belum ada komunikasi lebih lanjut. Nah, ini yang membuat kita semua ya sebagai pecinta sepak bola nasional bingung sebenarnya apa yang terjadi dalam proses naturalisasi dari Justin Hubner ini. Nah, oke, saya akan memberikan informasi mengenai kronologis apakah Justin Hubner ini bisa dikatakan gagal membela Indonesia atau memang memiliki peluang besar untuk bergabung bersama timnas. Nah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tonton ya, bahwa di tanggal kemarin ya, di tanggal 13 Justin Hubner itu mengunggah postingan di Instagram atau di Instastory-nya bahwa dia menginginkan jalur kiri. Artinya ketika pemain-pemain Belanda yang lain itu di jalur kanan dan meneruskan untuk bisa membela timnas Belanda, ini dia melakukan atau membelok arah. Artinya memang Justin Hubner ini ingin konsisten dengan apa yang menjadi perkataannya. Nah, perkataannya jelas dia ingin tetap membela Indonesia. Nah, ini yang membuat saat ini geger ya, karena banyak sekali berita yang beredar bahwa Justin Hubner ini tidak atau menolak panggilan dari PSSI. Nah, kemudian di sini saya akan memperlihatkan juga Justin Hubner dikabarkan minta uang miliaran. Nah, untuk dinaturalisasi. Nah, ini menurut bola.com, ini hanya sekedar informasi saja teman-teman ya, bahwa kabar tidak sedap ini muncul dan baru-baru ini memang sedang dibahas ya. Nah, jadi kurang lebih Justin Hubner, pihak dari Justin Hubner ini meminta uang sebesar 14 miliar. Nah, 14 miliar atau sama dengan, di sini bisa lihat ya teman-teman ya, 14 miliar ini sangat besar sekali, setara dengan 1 juta euro. Dan ini memang membuat pecinta sepak bola nasional bingung bagaimana dengan proses pemain-pemain naturalisasi lainnya. Apakah negosiasi juga menggunakan uang? Nah, ini yang membuat saya bingung teman-teman. Mengapa demikian? Karena proses dari Justin Hubner ini agak rumit ya dibanding Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Nah, dengan mintanya 16 miliar itu tentu akan membuat PSSI berpikir ulang. Karena apa? PSSI pun tidak bisa menjamin. PSSI pun juga sudah memberikan statement bahwa dengan adanya kabar ini ya mungkin hanya ada dua teman-teman yang melanjutkan proses naturalisasinya, yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Nah, namun di sisi lain ya, ini menurut saya ya teman-teman ya, nah, menurut saya jika memang ini menjadi keinginan dari Shin Tae-yong, dan kita tahu ya 14, 15 atau 16 miliar lah kita enak ngomong, bahwa sebenarnya ini akan menjadi investasi ketika PSSI membayar 16 miliar ya, atau 14 miliar lah. Nah, kemudian Justin Hubner mau untuk membela timnas Indonesia dan dia juga konsisten dengan statementnya, tentu ini akan menjadi luar biasa ya, karena 16 miliar itu tidak ada apa-apanya dengan proses dirinya bermain bersama timnas Indonesia di kelompok umur, kemudian timnas senior dan juga ajang-ajang Indonesia yang lain. Nah, ini yang diharapkan nantinya dari sosok Justin Hubner ini mau untuk bisa menjadi bagian skuad timnas Indonesia. Nah,
Dan ternyata teman-teman, setelah saya telusuri untuk permintaan Justin Hubner yang 16 miliar ini, nah jadi menurut kabar yang sudah beredar bahwa permintaan 16 miliar atau 14 sampai 16 miliar dari Justin Hubner ini hanya rumor teman-teman. Nah tentu jika sudah seperti ini, maka akan prosesnya menurut saya ya akan lebih terbelit-belit. Karena apa? Nanti akan situasi tentu akan memanas antara pihak PSSI dan juga Justin Hubner, dan kedua belah pihak ini tidak akan menemukan titik terang. Nah kemudian bagaimana cara mengatasi solusi? Nah menurut saya kalau memang tidak ada titik temu ya, karena kita ketahui memang proses dari Justin Hubner ini sedikit alot, dan memang timnas Indonesia U20 tidak ada agenda karena sudah gagal untuk di Piala Dunia. Dan mungkin sebagai solusi ya, karena proses naturalisasi atau sumpah WNI itu kan hal yang sakral, dan juga itu adalah keinginan pribadi bukan atas paksaan dari para pemain. Jadi kalau memang Piala Dunia juga sudah batal dan memang yang mau hanya dua, yakni Ivar dan juga Rafael, ya it's okay. Karena apa? Di sisi lain Justin Hubner ini adalah pemain bintang dan memang menjadi incaran di timnas Belanda juga. Artinya memang Justin Hubner ini saat ini menjadi rebutan Indonesia dan Belanda. Dan kembali lagi, ini adalah PR dari PSSI. Apakah PSSI nanti mau untuk melanjutkan karir atau fokus dari Justin Hubner ini, atau menghentikan dan hanya melanjutkan dua orang, yakni Rafael dan juga Ivar Jenner. Nah jika sudah seperti ini tentu kita akan bingung ya tonton ya, karena tidak ada solusi yang ditawarkan oleh berdua belah pihak. Nah namun yang jelas saat ini Sintayong sedang fokus untuk membangun kerangka tim di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia, dan harapannya ini akan menjadi clear ya, karena sosok Sain Fatinama, kemudian Jordi Amat dan juga Sandy Walsh itu sudah bisa atau resmi bergabung nantinya, dan tinggal tiga pemain ini. Dan saya masih berharap bahwa sosok Justin Hubner ini segera diselesaikan bagaimana proses naturalisasinya. Nah kemudian yang selanjutnya, memang ini kabar rumor ini saat ini saya belum lihat data yang valid ya mengenai mengapa pihak dari sosok Justin Hubner ini meminta uang tebusan seperti itu. Nah namun yang jelas ya, jika memang pemain itu ingin membela timnas ya, harapan dari supporter ya tentu adalah panggilan hati bukan karena paksaan. Nah itu yang menjadi poin penting tonton ya, bagaimana sosok Justin Hubner ini agak berbeda prosesnya. Nah oke tonton, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai sosok Justin Hubner, dan juga PSSI pun sudah merespon ya bahwa tidak ada masalah nego-nego masalah harga. Yang jelas ini hanya rumor, dan jangan sampai proses atau kasus dari Justin Hubner ini sama dengan sosok Elkan Bagot yang dulunya memang mau membela Indonesia, dipelintir oleh media dan membuat kegaduhan sehingga pemain itu down. Dan untung saja kemarin Elkan Bagot mau untuk membela Indonesia. Jika tidak, mungkin kasusnya seperti Justin Hubner, kita tidak tahu apa yang menjadi fakta sehingga langsung menjudge pemain sehingga menyerang di media sosial. Nah menurut saya itu jangan sampai terjadi. Lantas bagaimana menurut kalian mengenai sosok Justin Hubner ini? Apakah PSSI harus gerak cepat, ataukah kita harus merelakan Justin untuk bergabung bersama timnas Belanda? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.